Sebelum azan subuh, pas saya lihat sadar, di rumah tuh udah ada pasaran, udah pasang bendera kuning, udah ada yang ngaji Yasin. Pokoknya komplit. Gimana sih orang yang mau meninggal gitu? 3 hari 3 malam aku disolatin, ngajiin sama semua santri. Itu semua cewek, semua ibarat kata telanjang semua, cuman rambutnya ditutup. Ininya cuma ditutup rambut ya. Terus dia begini, jalannya tuh begini ngesot gitu tuh. Saya ngerasain dari belakang keluar jarum sini semua. Memasuki dimensi kematian adalah keniscayaan. Mereka yang pernah mati suri termasuk orang-orang pilihan karena bisa merasakan kehidupan di alam tak terlihat meski serba sesaat. Dari sanalah bisa dipetik banyak pelajaran berharga yang nyaris tak bisa ditemukan dari kehidupan di alam nyata. Lalu, seperti apa pengalaman mati suri yang pernah menimpa Hafiz? Bagaimana dengan pengalaman Fitri? Benarkah mati suri membuat Fitri kini bisa melihat hal-hal gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hafiz tak pernah membayangkan sore itu ia terperosok ke jagat tak terlihat hanya karena tanpa sadar bersandar di batu keramat. Memang di kampungnya, tidak jauh dari tanah lapang, ada batu tua yang disakralkan. Semua orang mengetahui batu ini tidak boleh buat sembarangan. Jangankan berani kurang ajar, bahkan sekedar menyentuh pun sudah membuat jatuh sakit. Dan 2 kali Hafiz melakukan lebih dari menyentuh. Pertama, ia bersandar di batu itu. Di hari kedua, ia malah duduk di atasnya. Jadi, lengkaplah kesalahan yang ia tak pernah menyadarinya itu. Sebab, sepulang dari main bola, tubuh sakit semua. Udah sakit bener gitu kan sebelah itu. Karena memang posisi waktu itu mikirnya udah makan mungkin ke ini gitu kan, perut memang suah gitu. Akhirnya ya udah jalan pelan-pelan nyampe depan pintu rumah, dimuntahin ternyata darah. Ditidurkan, udah itu tidur. Nah, jelang mau bangun itu, saya bangun. Tapi kata orang tua jam 7 biasa bangun itu nggak bangun. Ditunggu sampai jam 12 siang. Sama, kata ibu saya belum bangun juga tuh, jam 12 siang. Udah begitu, meranjak ke jam 4 sore, muka mulai pucat. Tangan semua dingin juga. Dingin. Nah, lalu ngontak semua keluarga, diinikan ke dokter. Kata dokter, ini nggak apa-apa. Katanya cuma pingsan doang. Seisi rumah sudah bersimbah rasa sedih. Semua berduka akibat Hafiz tak kunjung bangun. Persiapan merawat orang yang sudah meninggal dilakukan. Mendirikan tenda, memasang bendera kuning, hingga doa-doa dan tahlil di dekat tubuh Hafiz yang kaku. Tapi tunggu dulu, salah seorang kakaknya yang paham dunia spiritual menawar untuk menunda semua persiapan menuju pengebumian. Di rumah sempet buka mata sedikit. Nah, udah begitu tapi tetap jasad tuh saya tuh ngeliat jasad gitu. Ngeliat jasad. Kata orang tua sempat buka mata dikit tapi kayak nggak kuat
gitu kan, tidur lagi akhirnya. Nah setelah tidur itu lalu kita kata ibu ada kan salah satu kakak saya yang ahli spiritual, mungkin dia tahu kejadiannya seperti apa di dalam alam gaib gitu kan. Kakak spiritual saya bilang kita tunggu sampai azan maghrib. Kalau sampai azan maghrib nggak bangun, ya udah kita susul, kalau kata orang Sunda lembutannya gitu kan, kita susul ruhnya gitu. Takutnya ada di lapangan atau di mana, takutnya ada yang ngebawa. Di posisi itu, posisi ruh saya itu dibawa ke alam nggak tahu kemana. Nah di situ saya ngerasain, yang saya lihat mungkin nggak melihat kayak makhluk-makhluk astral, enggak, tapi melihat seperti orang biasa gitu. Iya, seperti orang biasa begitu, seperti di layaknya kebun biasa. Tapi ketika saya udah meranjak jauh dibawa sama kakek-kakek, saya kan bilang saya mau pulang. Di saat Roh Hafiz dicari dari alam gaib, Hafiz sedang mencari jalan pulang. Tapi ia seperti diperebutkan oleh dua sosok yang menunjukkan jalan berbeda untuk sampai rumah kembali. Satu sosok berwujud kakek-kakek, satu lagi seorang ibu yang seperti tak ingin ia kembali ke dunia. Pokoknya saya dianterin pulang sama kakek-kakek, dituntun. Tapi ada satu buah insiden, yaitu perebutan, kayak perebutan sama perempuan yang tadi. Sama perempuan, kakek kalau mau pulang, anaknya bawa ke sini, jangan ke sana. Nah itu jalan katanya itu mah udah nggak dilakukan orang gitu. Orang tuh nggak pernah lewat ke situ. Kalau misalkan ada ini ke sono, nanti apa yang terjadi kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya dibawa sama kakek-kakek. Tapi di situ dibawa juga sama si ibu tadi, dituntun. Udah sampai ujung jalan, ngelihat ada sedikit cahaya putih, semakin dekat semakin gede. Alhasil ditarik, pas mau masuk ke situ itu ditarik sama kakek kakek tadi, ditarik lalu diajak pulang. Setelah diajak pulang, jangan dengerin ibu yang tadi. Ibu yang tadi cuma menghasut, kamu berarti imannya belum kuat, kamu harus lebih memperkuat lagi, dekatin lagi diri sama Allah. Nah udah begitu dibawa lagi sama kakek, sama melihat ada lorong kecil kayak gua, dimasukin ke situ, ada yang manggil, Hafiz pulang, ikutin Abi, Hafiz pulang, ikutin Abi. Nah itu Abi itu kakak saya. Nah mungkin dalam cerita dunia nyatanya ternyata kakak spiritual saya sedang manggil di sini gitu kan, sambil depak dada sama ini kan, katanya Hafiz pulang, ikutin Abi, sini. Saya nggak dengar itu doang, udah hilang lagi. Kakek itu pun nggak dengar. Saya bilang, kek nggak dengar nggak? Apa ada yang manggil aku gitu? Kakek nggak dengar katanya. Udah gitu, kakeknya nggak ada, hilang. Saya ngikutin suara tadi, Nah udah kita ngikutin suara tadi, hilang ada. Kata saya kemana suaranya kan? Udah gitu diam di salah satu di pohon besar. Saya duduk senderan. Ada lagi yang manggil di belakang pohon. Ternyata si lubangnya itu di belakang pohon, gede banget. Udah begitu, pas saya ngelurin tangan, kata Abi, ulurin tangannya sini. Saya ulurin satu lagi. Ini selesai begitu, dimasukin. Alhamdulillah. Sebelum azan subuh, pas saya lihat sadar, di rumah tuh udah ada pasaran, udah pasang bendera kuning, udah ada yang ngaji Yasin. Pokoknya komplit. Gimana sih orang yang mau meninggal gitu? Hafiz akhirnya memang kembali lagi ke dunia. Ia siuman sebelum azan subuh seperti dijanjikan sang kakak. Sejak itulah ia memilih jalan pengabdian kepada kemanusiaan. Lalu bagaimana kisah mati suri yang dialami Fitri? Benarkah ia dicintai oleh sosok hitam berbulu lebat? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika Hafiz mengalami mati suri setelah duduk di atas batu keramat,
Lain lagi cerita yang dialami Fitri. Ia masuk ke dimensi kematian setelah pulang dari mandi di sungai dekat rumahnya. Peristiwa menakutkan itu terjadi menjelang petang, ketika tiba-tiba saja Fitri kesurupan. Lalu selama 3 hari 3 malam tak sadarkan diri. Dalam kondisi tidak sadar, Fitri merasa seperti dibawa oleh sosok menakutkan. Bentuknya besar, tingginya seperti menyentuh langit. Seram dengan bulu lebat nyaris di seluruh tubuh. Dan sosok seram itu menawarkan cinta yang mustahil. Dari rumah itu saya tiba-tiba kesurupan. Pas kesurupan tuh saya nggak sadar lah, nggak tahu apa-apa lah gitu, nggak sadar, hilang gitu, yang ingatan nggak tahu lah. Kata keluarga sih 3 hari 3 malam saya diajiin, saya nggak sadar. Terus pas dibilang katanya saya mau ini saya juga saya mau diambil katanya, buat dinikahin sama itu goib itu cowok. Nyata itu cowok suka sama saya. Pikiran aku nggak konsen gitu. Di situ mencoba untuk ayo sadar, baca gitu, baca istighfar, baca salawat, tapi aku tetap aja nggak konsen. Pikiranku kemana-mana. Di situ 3 hari 3 malam aku disolatin, ngajiin sama semua santri sana. Pemuda santri sana, bawahnya banyak banget. Aku sih lihat sih pohon gede gelap gitu. Di situ saya lihat dia sih bilang dia suka sama saya, dia bakal nunggu saya gitu. Saya sempet ada 2018 ya, 2018 saya sempet didatangin juga. Itu sosoknya emang hitam, gede, tinggi. Dia bilang sama saya, bilang gini katanya, dia bakal nunggu saya gitu. Ya saya serem sumpah. Sampai saat ini takut sumpah. Nyawa Fitri kembali setelah 3 hari, tapi jejak keseraman tak hilang, bahkan hingga saat ini. Sebab sesekali sosok menyeramkan yang mengaku mencintainya itu masih sering muncul. Terakhir terjadi tahun 2008 silam, saat ia kembali jatuh sakit dan kesurupan. Setelah itu banyak momen dilewati dengan kehadiran sosok itu. Kejadian 2018 itu aku di sana, di Kejayaan sana, di kosan sana. Jadi dia juga nggak mau kalau kayak ada orang yang nyakitin aku gitu ya, kayak mau jahatin aku. Dia ini kayak ngejagain aku juga, itu sosok itu. Dia tuh bilang katanya dia bakal nunggu aku sampai kapanpun. Disitulah aku yang kayak enggak lah, jangan sampai gitu aku nikah sama jin. Datangnya jam 10 pagi, bukan malam, jam 10 pagi jam 10, sering datangnya jam 10 pagi. Jam 10, ya 10 jam 9-an lah ya, jam 10 pagi gitu. Aku sendiri, aku bangun tidur, tiba-tiba dia ada di depan aku. Berbentuk bukan manusia, tapi setan. Hitam, gede, berbulu. Ngenemenin aku terus setiap pokoknya gitulah, bilang katanya nemenin aku tidur, kadang meluk aku kalau aku tidur. Siang pas paginya aku sering ngeliatnya pagi pas bangun tidur. Sejak mengalami mati suri puluhan tahun silam, kemudian dicintai sosok seram serupa Gendorwo, Fitri memiliki kemampuan aneh. Ia bisa menembus dimensi gaib serta sering melihat hal-hal yang tak terlihat. Yang paling sering, Fitri seperti ditunjukkan sesuatu yang akan terjadi serta menimpa dirinya.
Selama ini, ia berusaha membangun interaksi dengan sosok yang memberi pertanda gaib, tapi selalu gagal. Bukan hanya gagal, tapi ia seperti kalah karena setiap mencoba berinteraksi malah membuatnya jatuh sakit. Aku nginep di tempat saudara ya. Di tempat saudara itu kan aku semalaman gitu ya tidur. Disitulah aku kayak diliatin sosok apa, ada kuntilanak, apa pocong, apa genderuwo, apa nenek-nenek. Itu saya sering diliatin. Sering banget ngeliat. Mencoba untuk berinteraksi, tapi kalau aku berinteraksi akunya yang gak kuat gitu. Akunya kayak apa sih, ngerasa gak kuat lah, merinding, lemes gitu ya kan. Gak kuat untuk berinteraksinya. Paling dia menyampaikan lewat mimpi. Iya, kayak rep-rep gitu. Lain Fitri, lain pula Santi. Ia berada antara hidup dan mati karena selama 40 hari harus keluar masuk ke rumah sakit. Tapi benarkah ia mendapat guna-guna? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pengalaman berada di antara hidup dan mati pernah pula dialami oleh Santi. Ia harus keluar masuk rumah sakit sepanjang 40 hari dengan kondisi antara sadar dan tidak. Sebelum berangsur sembuh, ia sudah pasrah. Keluarga pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk kematian. Semua segera disiapkan, mulai dari kain kafan hingga tanah pemakaman. Saya sakit itu nggak tahu diagnosa apa, udah semua sakit itu saya hampir 40 hari itu saya di rumah sakit pun bolak-balik rumah sakit, seminggu pulang ke rumah baru sehari balik lagi ke rumah sakit. Itu sama sekali nggak masuk nasi, nggak masuk minum, cuman infusan. Saya itu sampai orang tua udah sediain kainnya namanya. Nah, kita kan namanya orang mau meninggal, nah seperti itu, kain kapan, kain segala buat ini harus sediain kain. Itu keluarga udah siapin. Pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrah, mungkin saya manusia berdosa. Cewek yang ibarat kata banyak dosa lah, banyak noda, tapi saya berharap kalau memang saya sakit karena Allah, saya terima, saya ikhlas. Tapi kalau saya sakit selain dari ibarat kata di luar Allah ya, maksudnya di luar kehendak Allah, saya minta saya sehat lagi. Sampai saya namanya ngelihat itu semua cewek, semua ibarat kata telanjang semua, cuman rambutnya ditutup, ininya cuma ditutup rambut ya. Terus dia begini, jalannya tuh begini, ngesot gitu tuh. Nggak tahu itu mau masuk gerbang apa, saya nggak tahu. Saya ada di posisi itu. Semua cewek telanjang dengan posisi jalan, ngesot, dikesotin ininya ditutupin rambut. Semua saya lihat itu. Pas saya ke depan lihat orang biasa, pas saya ke kiri semua cewek. Selama berada di rumah sakit, dokter sudah melarang untuk dikunjungi. Kondisinya makin parah saat di sebuah hari ia didatangi sosok seperti Pertapa Barjo Bapote. Tapi justru setelah itu, rasa sakit berangsur hilang tanpa meninggalkan jejak. Padahal sebelumnya banyak peristiwa ganjil dialami, termasuk keluar benda-benda tak lazim seperti jarum dari tubuhnya.
Di rumah sakit pun saya udah nggak boleh ditungguin, tinggal nunggu detik, jam, mungkin udah bukan besok lagi lah, memang udah gak ketahu ya, udah keluarga juga udah siapin semuanya. Saya pasrah dari situ, entah apa, entah apa ya kejadian itu. Saya didatengin seseorang kayak semacam berjubah putih datang sama saya. Dia nggak ngomong apa-apa. Saya tidur, saya bangun, saya udah nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa. Saya rasain dari belakang keluar jarum, semua badan saya tuh, semua saya mah. Cuman ya kita ya ibarat kata percaya nggak percaya sih, namanya begitu ya. Berada di batas hidup dan mati membuat tubuh menjadi sangat sensitif. Itu diakui oleh Santi. Kini, ia bukan hanya bisa merasakan kehadiran sosok-sosok gaib, tapi seperti ingin dipinjam raganya. Beruntung, ada kemampuan untuk menolak, sehingga setiap kali ingin kerasukan, gagal lagi. Tapi, figur-figur gaib masih sering mengganggu, termasuk yang berasal dari era sangat lampau, yang kisahnya lebih mirip dongeng seperti Nyai Dasima. Saya pernah ada di dunia dulu ya, di dunia dulu ada saya seperti sosok Nyai Dasima, seperti sosok seorang wanita yang tersakiti itu ada, sering datang ke saya. Kalau sosok seorang yang disakitin kayak tadi Ipana itu tiba-tiba datang gitu, pengen cerita, tapi saya suka nolak diri saya, badan saya bisa, untungnya badan saya bisa, udah buat saya bukan tempatnya, saya bukan orangnya gitu. Kadang suka kalau udah yang udah banget sakit banget, baru yang udah sakit sekali baru saya bisa, itu pun hanya sekedar gesekan. Mungkin kalau saya nggak ada mental, maksudnya kalau saya ininya nggak kuat kali ya, mungkin kayak seperti iman atau apa, ininya sayanya kosong kali ya, raga saya kosong, saya udah setiap ini masuk atau ya kalau lihat masuk dan merasuk ke dimensi gaib yang masuk wilayah kematian barangkali akan menjadi peristiwa tak terlupakan. Bisa hidup lagi setelah mati suri juga bisa memberi pengalaman spiritual yang sangat menakutkan. Tapi sebagian besar mereka yang mengalami mati suri menjalani hidup dengan lebih baik karena masih diberi kesempatan kedua. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.